Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah di rumah? Mudah-mudahan Ananda semuanya, juga ayah dan bunda, selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Rita. Kita masih belajar tematik tema 4, berbagai pekerjaan muatan IPS. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan yang sesuai tempat tinggal masyarakat. Nah, tempat tinggal masyarakat Indonesia ada berbagai macam. Ada yang di dataran tinggi, ada di dataran rendah, dan ada yang di daerah pantai. Nah, materi ini sudah kita pelajari ya, yang di tema 3 sebelumnya, di video berita sebelumnya. Masih ada yang ingat? Tempat tinggal yang berbeda-beda itu juga dapat mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Nah, selain itu sumber daya alam dan kondisi alam juga di setiap daerah yang berbeda-beda juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ini contoh yang pertama, misalkan yang di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi kan mempunyai udara yang sejuk. Jadi pekerjaan yang cocok di dataran tinggi adalah seperti contoh di atas tuh, ada perkebun teh, perkebunan. Di dataran tinggi itu biasanya ada peternak, perkebunan, pedagang, dan lain-lain. Nah, contoh yang ini ada pemetik teh tuh, jadi pekerjaan sebagai perkebunan atau penanam teh ya. Yang berikutnya di dataran rendah. Nah, dataran rendah juga biasanya memiliki tanah yang subur. Nah, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai perumahan, pertanian, perdagangan, peternakan, dan lain-lain. Masih ingat ya, di materi yang tema 3 sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi jenis pekerjaan di dataran rendah karena cocok untuk tanahnya subur, biasanya dia pertanian, dan di sini ada pertanian padi ya. Jadi ada petani padi, selain padi juga kemarin udah kita bahas ya, ada menanam tebu, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, selain jenis pekerjaan sebagai petani juga ada peternak ya. Ada kemarin kita bahas ada peternak ikan, ayam, sapi, dan lain-lain ya. Kemudian juga ada sebagai pedagang, pegawai kantoran ya, karena dataran rendah cocok untuk dibuat perumahan atau perkantoran. Jadi ada juga yang bekerja sebagai pegawai kantor, security, dan lain-lain. Kemudian yang di daerah pantai. Nah, pantai juga merupakan bagian daratan yang rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, biasanya masyarakat yang tinggal di daerah pantai itu sebagai nelayan seperti contoh pada gambar ya. Nah, ada juga selain sebagai nelayan, ada juga yang sebagai petani garam ataupun petani kelapa ya kan, karena pohon kelapa itu cocok tumbuh di daerah pantai. Selain itu juga ada penambak ikan, penambak udang, ada juga penjaga pantai, pemandu wisata, dan lain-lainnya. Yang berikutnya, setiap lingkungan juga memiliki jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya, perbedaan pekerjaan di perkotaan. Nah, di lingkungan perkotaan biasanya banyak terdapat perkantoran, mal, pertokoan. Jadi jenis pekerjaannya seperti karyawan kantor, satpam, penjaga toko, pemilik toko, bisa juga supir, ojek, dan lain-lain. Kemudian di pedesaan juga, di lingkungan pedesaan banyak terdapat lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jadi jenis pekerjaannya seperti petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternak, penjual pakan ternak, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian terdapat jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ada 3 pelaku dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau benda ya. Contohnya seperti misalnya pabrik teh atau tadi petani yang disebut dengan produksi karena menghasilkan barang.
Kemudian yang kedua, distribusi. Distribusi itu kegiatan mengantarkan atau menyalurkan barang. Contohnya seperti jasa pengiriman teh atau padi gitu ya. Kemudian yang ketiga, konsumsi. Konsumsi itu kegiatan menggunakan barang. Nah, seperti setiap hari kita minum teh atau kita makan nasi, itu disebut konsumsi. Apa saja sih contoh bagian-bagian produksi, distribusi, konsumsi? Yuk kita perhatikan skema kegiatan ekonomi berikutnya. Yang pertama ini ada. Nah, di sini ada para pekerja, ada petani teh itu dia sedang memetik teh ya. Nah, ini petani teh ini disebut atau selaku produksi. Kemudian teh yang sudah dipetik ini akan dibawa ke pabrik teh. Nah, di pabrik teh akan diolah menjadi teh kemasan atau dan yang lainnya. Nah, ini pabrik teh juga selaku atau disebutnya dengan produksi. Kemudian berikutnya teh yang sudah dikemas atau itu didistribusikan atau dibawa oleh distributor. Itu ya, dibawa oleh supir, oleh jasa pengantar itu ke pasar-pasar, ini distributor ke pasar, swalayan, ke berbagai wilayah. Nah, di situ para pedagang teh yang akan menjual. Pedagang teh juga di sini disebut sebagai distribusi. Dan yang terakhir itu teh yang sampai kepada kita, yang kita setiap harinya kita minum teh atau kita yang membeli teh, itu disebut dengan konsumsi. Nah, perhatikan dari tahapan-tahapan ini, kalian sudah bisa lebih sedikit memahami ya, mana yang disebut produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada tahapan 1 dan 2 itu disebut produksi ya. Kemudian tahapan 3 dan 4 ya, yang pengantar barang dan yang penjualnya atau pedagangnya itu distribusi. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menggunakan atau yang memakan itu konsumsi. Nah, berikutnya ada kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Di sini ada kegiatan sayuran kangkung. Perhatikan skemanya. Yang pertama, kangkung itu ditanam oleh petaninya ya, dirawat sampai subur, sampai tumbuh. Nah, setelah kangkung tumbuh besar itu siap panen, kemudian dipanen oleh petani, itu tahap kedua. Kemudian di tahapan ketiga yang kangkung sudah dipanen oleh petani akan dikirim oleh jasa kurir itu ke pasar-pasar atau ke berbagai wilayah sekitarnya. Kemudian di tahapan keempat, kangkung yang diantar-antar ke pasar itu akan sampai kepada ke pedagang atau ke distributor yang lainnya. Kemudian yang terakhir, para pembeli kangkung itu akan mengolah kangkung menjadi makanan dan dapat kita konsumsi. Nah, perhatikan dari tahapan 1 sampai 5. Kalian bisa ini bagian masing-masing, yang mana yang produksi, yang mana yang dikatakan distribusi atau konsumsi ya. Nah, coba kalian sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berita tunggu sebentar ya. Ayo, sudah tahu jawabannya? Ya, betul ya. Jadi untuk tahapan 1 dan 2 itu disebut dengan produksi. Kemudian tahapan 3 dan 4 itu distribusi. Kemudian tahapan kelima konsumsi. Mudah-mudahan kalian sudah lebih sedikit paham lagi ya. Oke, berikutnya selain itu juga kita akan tahapan-tahapan dalam pembuatan kertas ya. Kertas kan mempunyai banyak manfaat seperti bahan pembuat buku tulis. Kertas juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi pelaku industri penerbitan dan percetakan. Nah, kertas itu sendiri dibuat atau terbuat dari olahan yang berasal dari bahan alam. Kita perhatikan skema pembuatannya ya. Yang pertama itu ada bahan baku kertas, yaitu kayu. Kayu itu dikupas kulitnya dan dipotong-potong kecil, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling, digiling sampai halus ya. Kemudian dari potongan kayu yang sudah halus itu kemudian dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp ya. Kemudian tahapan ketiga, pulp itu diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Kemudian di tahapan keempat, itu pulp yang masuk ke dalam mesin pembuat kertas ya, setelah diberi perwarna, kemudian pulpnya itu masuk ke dalam mesin, kemudian selanjutnya dipres ya, kandungan airnya, supaya setelah dipres kemudian kertas dicetak ya, untuk menghasilkan kertas. Kemudian dicetak di situ dengan ketebalan tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang
Terakhir, ketujuh, kertas sudah menjadi gulungan dan siap digunakan seperti pada contoh berikut. Itulah tahapan-tahapan tadi pembuatan kertas. Yang berikutnya, selain kegiatan ekonomi tadi, selain hanya kertas ya, kegiatan ekonomi lainnya yang baik dilakukan di masyarakat Indonesia ya, ada yang kegiatan menghasilkan beras. Kita perhatikan skemanya. Yang pertama kan beras berasal dari tanaman padi ya, padi yang dibudidayakan oleh petani dan didistribusikan ke masyarakat. Yang pertama nih, sawah dibajak menggunakan alat pembajak, itu namanya traktor. Kalau zaman dulu ini kan udah lebih modern ya, menggunakan traktor. Kalau zaman dulu masih bentuk tradisional, menggunakan hewan membajak sawahnya seperti sapi, kerbau gitu ya. Tapi ini sudah agak modern ya, sudah menggunakan mesin traktor. Setelah sawah dibajak menggunakan traktor, kemudian sawah ditanami, tanaman padi itu sampai tumbuh, kemudian dipupuk juga. Kemudian yang ketiga, padi yang sudah menguning kemudian dipanen oleh petani. Itu tahapannya. Kemudian yang keempat, setelah dipanen oleh petani, padinya dijemur di tempat yang terbuka supaya, kalau nafas di tempat yang terbuka supaya padi-padi itu mendapat sinar matahari yang cukup dan supaya cepat kering. Karena kalau padi tidak mataharinya tidak cukup, nanti padi akan menjadi membusuk gitu ya. Jadi harus dijemur di tempat di lahan yang terbuka. Nah, setelah padi dijemur, kemudian nanti akan digiling menjadi beras. Kemudian setelah padi digiling menjadi beras, selanjutnya beras ini dikirim ke berbagai wilayah, ke pasar-pasar, ke swalayan, ke agen-agen dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu nasi sampai kepada kita udah dimasak, ketika nasi siap dikonsumsi. Demikian tadi tahapan-tahapan dari contoh berbagai kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Setelah kalian melihat video ini, nanti ada latihan soal di Siform yang harus kalian kerjakan ya. Nanti wali kelas kalian yang akan share di grup kelas masing-masing. Cukup sekian dari Bu Rita, mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.